Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Noprana Walawadu dengan NIM 23030 kelas D semester 2, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi studi paragrafe dalam komunikasi perubahan sosial, mata kuliah Sosiologi Komunikasi. Yang pertama, pendahuluan. Komunikasi untuk perubahan sosial adalah komunikasi akademisi yang ditentukan untuk penyelidikan yang secara eksplisit yang bersifat transdisipliner dan yang telah dibentuk oleh berbagai pasukan teoritis dari berbagai tradisi dan sosiologi pengembangan studi gerakan sosial, memanfaatkan komunikasi, informasi, dan media dalam perubahan sosial. Dasar industri global yang didukung oleh pemerintah, yayasan, dan LSM internasional dan lokal, dan juga untuk berbagai intervensi di tingkat akar rumput dan pra-proses komunikasi, partisipasi, dan pembuatan media komunitas. Perbedaan melalui peningkatan kesadaran mobilisasi komunitas, kekuatan yang memperdayakan dan berkontribusi pada perubahan sosial. Pembahasan data besar dalam terang aktivisme data. Aktivisme data adalah aktivisme yang memanfaatkan infrastruktur data sebagai metode enabling. Ketelitian data besar tidak kritik. Data besar dapat menjadi fakta atau sinyal atau simbol, artinya dapat dimodifikasi, di-strip, dan artefak interaktif. Data besar dapat didekatkan sebagai banyak objek digital, konten online yang dihasilkan pengguna, data yang dihasilkan dari data Keysen untuk kemampuan bertransformasi menjadi aspek data dunia yang belum pernah diukur sebelumnya. Pada pertemanan dalam bentuk suka, data yang dihasilkan oleh IoT atau sinyal yang ditangkap dan dipancarkan oleh SES dan drone dan perangkat portabel, jejak online yang ditinggalkan oleh streaming web dan proses pengindeksan dan metadata diperoleh mesin pengintai yang begitu besar dapat diproses dengan kecepatan seperti itu, sangat bervariasi, memiliki begitu banyak potensi ketika diterjemahkan bermanfaat dan menunjukkan begitu banyak akurasi dan kompleksitas yang dapat mereka anggap besar, dan oleh karena itu hanya dikelola infrastruktur data harus dibawa berdiri sebagai organisasi digital yang memungkinkan berbagai data manajemen, penyimpanan, analisis, dan penggunaan yang dapat mencakup seluruh perangkat lunak dan platform yang memungkinkan transfer dan pekerjaan data. Yang kedua, aktivisme dan humanitarianisme dalam terang. Aktivisme dan humanitarianisme dalam terang adalah untuk diakui sebagai upaya individu atau kolektif yang dirancang untuk menumbuhkan atau memandu perubahan politik, sosial, ekonomi, atau lingkungan yang dimaksud untuk melakukan perbaikan dalam masyarakat atau korban jiwa. Ryan dan Catherine Cole berbeda antara advokasi dan aktivisme, mengingat terakhir sebagai penyeratan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada yang pertama. Menggunakan istilah-istilah ini sebagai sinonim menyederhanakan argumen. Lance Barnett dan Alexandra Serger juga membedakan antara logika aksi kolektif dan tindakan konektif. Berdasarkan berbagai konten individu melalui jaringan media, penekanan mereka adalah pada individu dan teknologi yang digunakan bereaksi. Meskipun perbedaan ini membantu ketika memikirkan beberapa mobilisasi spontan yang diselenggarakan berdasarkan frame aksi pribadi yang menyebar melalui media sosial,
Tidak cocok dengan aktivisme data. Penekanan mereka adalah pada individu dan teknologi yang digunakan untuk bereaksi. Meskipun perbedaan ini dapat membantu ketika kita memikirkan model mobilisasi ketika memikirkan beberapa mobilisasi spontan yang diselenggarakan berdasarkan frame aksi pribadi yang menyebar melalui media sosial, model tidak cocok dengan aktivisme data yang direncanakan, kolektif dan ideologis. Aktivisme data proaktif dapat menghasilkan jaringan berumur pendek, tetapi mereka didasarkan pada nilai-nilai yang mendasari dan diatur dengan hati-hati. Teknologi saja tidak bisa menjelaskannya. Sebelum media sosial, Alberto Melucci sudah berbicara tentang motivasi individual India sebagai dasar untuk bergabung dengan kelompok solidaritas. Melucci menyatakan bahwa selama abad ke-20 dapat dipindahkan dari sistem industri ekonomi menuju ruang budaya dengan fokus pada identitas pribadi, motivasi dan kode perilaku quoted, namun motivasi individu tidak merusak konsep tindakan kolektif. Seseorang melihat dengan cermat dalam gerakan sosial apapun yang telah dipertahankan dari waktu ke waktu, selalu ada motivasi individu dan pangkalan dicampur dengan praktik, kadang-kadang ditularkan dari gerakan sebelumnya, serta nilai bersama yang tidak muncul hanya karena satu memegang smartphone. Banyak wajah infrastruktur data. Abstrak, surveillance, pemerintah dan perusahaan menggunakan infrastruktur data yang luas, yang dikombinasikan dengan penargetan individual, eksperimen waktu nyata, ilmu perilaku, pemodelan, kontrol data, dan lingkungan media. Namun, badan-badan ini juga menggunakan data untuk tujuan yang kurang menyeramkan, seperti memberikan layanan dan produk yang lebih baik. Dalam bab ini terlihat singkat pada banyak penggunaan sosial infrastruktur data oleh aktor yang berbeda, termasuk pemerintah, korporasi, lembaga mental antara pemerintah, serta para peneliti dan jurnalis. Idenya adalah untuk membingkai dan mengkontekstualisasikan aktivisme data proaktif. Aktivisme data proaktif. Aktivis data proaktif dapat menjadi pengacak keterampilan, khususnya dalam keterampilan mentransmisikan dan membuat platform, pelatihan, dan alat katalis proyek pendanaan dan produsen jurnalisme, serta aktivis data dan geokatif. Penggunaan rapi kartok interaktif tergantung pada bagaimana mereka mengumpulkan data. Aktivis data dapat dibagi menjadi beberapa subkelompok. Yang pertama, mereka dapat mengandalkan peluit menggunakan dataset. Sumber terbuka digunakan alat crowdsourcing data yang sesuai dengan dan membuat data. Dalam bab ini menawarkan definisi gagasan dan pemetaan, dan aktivis data reporter dan peneliti asis sosial yang telah dibuat di sekitar data. Akhirnya, ini mengeksplorasi bagaimana infrastruktur data dapat membantu pembangunan interaksi demokratis dan memperdayakan PIO dan PLE dan membuat alternatif di bidang publik umum untuk yang bertindak. Data dapat ditimbulkan dan dikumpulkan dan digunakan oleh aktor alternatif pada pemerintah dan korporasi karena market force mengganggu data non-knowledge sangat penting untuk mempertimbangkan bentuk-bentuk data alternatif yang memungkinkan kurang kuat untuk bertindak dengan agen dan menghadapi kenaikan. Kegiatan data proaktif terlihat from berbagai perspektif. Paraphrase, aktivisme data dapat dilakukan sebagai aktivisme diri yang terorganisir,
yang dikendalikan warga, dan non-komersial yang menghubungkan konten yang mengomunikasikan visi ini diperiksa di sini dari perspektif tindakan komunikatif, jurnalisme, media alternatif, dan studi hubungan internasional dan teori gerakan sosial kewarganegaraan, pegawaan, dan ruang publik. Dari perspektif tindakan komunikatif, karena inisiatif aktivis data melibatkan interaksi, mereka dapat diperiksa melalui lensa teori aksi komunikatif. Inisiatif aktivis data memerlukan tindakan komunikatif yang penuh. Mereka memiliki karakter yang empiris analitis, karena ketika berhadapan dengan data, mereka melibatkan eksplorasi ilmiah, hermeneutik, karena dataset perlu ditafsirkan, dan kritis karena terkait dengan sebab yang dibingkai oleh faktor sosial politik. Seperti tindakan komunikatif, aktivisme data menginterogasikan objek sosial dan subjek. Aktivisme data meliputi elemen teologis yang berorientasi tujuan, misalnya menghubungkan aktor dan fakta di dunia objektif. Faktor-faktor yang diatur secara norma yang menempatkan tindakan di dunia sosial, atau kampanye berdasarkan konstruk politik, dan elemen-elemen dari dramatur, misalnya para pemimpin kampanye membawa sepanjang dunia subjektif mereka untuk memobilisasi orang lain. Dengan demikian, penerapan divisi Harbens, aktivisme data proaktif dapat dianggap sebagai proses pembangunan makna sosial yang melalui tindakan komunikatif sebagai tindakan kolaboratif berdasarkan pemahaman timbal balik masyarakat yang berupaya untuk menghasilkan perubahan sosial yang menggunakan pengetahuan ekstra dari dataset. Dari perspektif jurnalisme dan studi media alternatif, kesamaan dan perbedaan antara aktivisme data dan beberapa cabang jurnalisme. Aktivisme data dan jurnalisme konvensional berbagi fakta bahwa mereka berdua didasarkan pada penelitian sebagai sumber presis. Perbedaan adalah seharusnya fokus pada pengungkapkan fakta, karena kewajiban FLS dari jurnalis untuk mengatakan yang sebenarnya. Menjadi tepat untuk jurnalisme, penelitian adalah tujuan formal, sedangkan penelitian dalam kampanye biasanya dianggap sebagai alat untuk mendukung tujuannya. Tujuannya untuk mengamati peran penelitian dalam aktivisme berguna untuk melihat aktivisme informasi yang merupakan teknologi taksis kolektif. Fakta, bahkan jika mereka bertentangan dengan asumsi awal dengan cara yang sama seperti dalam metode ilmiah, namun info aktivisme data dan aktivisme secara umum harus menggunakan informasi secara strategis. Kalau tidak ada gunanya. Dalam beberapa kasus, aktivis data mungkin tidak lagi menguraikan postulat sebelumnya. Emma Pence yang mewawancarai untuk penelitian ini menyebutkan memiliki perusahaan di Inggris. Pendekatan dalam proyek ini adalah abduktif, yang mulai dengan serangkaian pengamatan yang tidak lengkap dan hasil untuk penjelasan yang paling mungkin, dan proyek pajak Havens para analisis tidak untuk melingkarkan hipotesis jika mereka asumsi atau potensi untuk membentuk kampanye di sekitar mereka. Jika tidak, kemungkinan ini berakhir bahwa yang berlawanan lebih sering dalam kampanye. Crowdsourcing dan pemetaan data untuk kemanusiaan. Abstrak menggabungkan
komunikasi dan data, pemetaan interaktif, dan kemampuan crowdsourcing data. Memetakan kekacauan pemilihan dan kekerasan ketika tidak ada informasi yang tersedia. Tim USAID awal berkembang meminta bantuan teknisi di seluruh dunia yang meningkatkan platform, dan pada tahun 2020 dengan penyebaran Haiti, USAID dikenal sebagai fasilitas darurat global menular ke manusia. Sejak itu telah dipekerjakan dalam krisis bencana besar sebagai global. Dalam bab ini merupakan klasifikasi dari aktivisme data dan konsep data proaktif yang menjelaskan dalam menguji USAID. Ini juga meneliti kegagalan dan pelajaran organisasi yang dipetik untuk membantu mengembangkan model untuk aktivisme proaktif yang efektif yang dapat diterapkan pada inisiatif lain. Surplus informasi selama bencana dan krisis disebut data krisis besar. Dapat sebagai disorientasi sebagai kurangnya informasi, bahkan memahami data krisis selalu menjadi tantangan bagi instansi organ kemanusiaan. Memanfaatkan pada interaktif, perangkat lunak pemetaan platform USAID ditawarkan pada tahun 2000. Kemungkinan menghasilkan ratusan laporan yang dikonfirmasikan yang ditandai dalam beberapa jam dari bencana. USAID adalah pelopor humanitarianisme digital. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam, selamat siang.